Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Jika sebelumnya siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Medan malu untuk memungut dan mengolah sampah, kini mindset itu sudah berubah. Sampah yang ada di lingkungan sekolah mereka kini dipandang menjadi benda yang berharga. Seperti sampah organik atau sampah dapur yang ternyata dapat dijadikan kompos Takakura. Caranya cukup mudah, seperti apa? Kita saksikan liputannya. Perubahan cara memandang dan mengelola sampah kini mulai terlihat di lingkungan masyarakat. Sampah kini dipandang menjadi benda berharga dan bernilai guna. Pola pikir atau mindset inilah yang terus ditanamkan berbagai pihak kepada generasi muda. Seperti yang dilakukan SMA Negeri 4 Medan. Sejak tahun 2009, pihak sekolah membenahi diri menjadi sekolah adiwiyata nasional. Jika sebelumnya para siswa merasa malu untuk memungut sampah dan mengolahnya, kini sampah yang ada di lingkungan sekolah menjadi benda yang berharga. Kami di SMA 4 ini, pertama kita buatlah semacam panitia untuk tim lingkungan hidup. Ini guru dan murid, dan ada murid juga kita libatkan sebagai green school-nya sekolah, dan semua siswa itu dilibatkan di dalam yang namanya budaya bersih. Kedepannya ini mau peduli terhadap lingkungan. Jangan menganggap kita orang mampu, itu pekerjaan itu orang lain punya, jangan. Tapi bagaimana mindset kita, cara kita ini, sampah yang kita produksi ini, kita juga yang bisa memberikan solusinya. Apakah didaur ulang atau bagaimana, karena kan anak-anak juga kita didik untuk bagaimana mendaur ulang sampah. Maka diuraiannya adalah pengambilan kandungan. Jumlahnya dikit, salih. Perubahan sikap dan pola pikir ini terjadi karena kerjasama pihak sekolah dengan berbagai pihak yang terus-menerus memberikan sosialisasi pengelolaan sampah yang baik. Seperti yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan yang membawa sejumlah komunitas pecinta lingkungan ke sekolah ini. Para siswa dan guru dari berbagai sekolah menuju adiwiyata di Kota Medan ini mempelajari cara membuat bank sampah serta bagaimana mengelola sampah organik dan anorganik agar bernilai guna. Ini 3.500. Terutama sekali tentang pembuatan pupuk kompos, pembuatan daur ulang sampah yang memang sudah tidak bisa dipakai lagi, itu digunakan kembali untuk membuat souvenir atau membuat tas. Lirikan mata itu setiap jalan melirik kanan kiri, melihat sampah yang bertumpuk-tumpuk di pinggir jalan. Jadi dimanapun kalau pergi, lihat sampah bertumpuk, aduh uang kok dibuang. Materi yang menarik perhatian para peserta adalah pembuatan pupuk kompos Takakura dari sampah dapur. Takakura sendiri berasal dari nama penemunya, yakni Koji Takakura asal Jepang yang mengolah sampah dengan bantuan bakteri pemakan sampah organik. Kompos yang dihasilkan ini tidak berbau dan tidak mengeluarkan cairan. Untuk membuatnya, langkah pertama adalah membuat cairan bakteri A dan B. Bakteri A dibuat dari 1 liter air yang dicampur dengan 50 gram gula pasir serta makanan fermentasi seperti tempe, tape, atau ragi. Sedangkan bakteri B dibuat dari setengah liter air yang dicampur dengan 5 gram garam dan kulit buah-buahan atau sayuran. Langkah kedua adalah mempersiapkan tempat kompos dari keranjang berpori yang beralaskan kardus atau karpet. Lalu mencampurkan cairan bakteri A dan B dengan tanah, sekam, dan dedak.
Setelah 2-3 hari, kita dapat memasukkan sampah dapur yang berasal dari sisa-sisa makanan. Triggernya sebenarnya adalah sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu kan diharuskan mempunyai bank sampah dan komposting, ya. Jadi sekolah mau tidak mau harus membuat bank sampah dan kompostingnya. Jadi kita tidak susah lagi mengarahkan bahwa mereka sudah punya pemahaman awal sehingga kita tinggal memoles saja. Jadi kita sudah gampang masuknya untuk mensosialisasikan implementasi 3R lewat bank sampah, komposting, dan produk daur ulang. Kesannya ya kayak asik gitu ya kan. Jadi kita kayak tahu kayak mana kita merawat sampah-sampah. Jadi kan selama ini kita buang sampah itu kayak buang gitu aja, dibakar-bakar. Jadi kan sama mengikuti ini kita jadi tahu kayak mana sampah itu bisa jadi kompos, kita daur ulang. Sampah sekecil apapun ternyata dapat menjadi benda berharga. Kompos Takakura misalnya, terbukti menjadi media dekomposer yang efektif dan efisien. Semoga upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam mencetak generasi peduli lingkungan ini dapat menjadi inspirasi sekolah lainnya untuk giat menerapkan sekolah berwawasan lingkungan. Merubah sampah yang selama ini tercemar dan dipenuhi sampah rumah tangga dan industri menjadi kawasan yang asri lagi bermanfaat bagi masyarakat. Inilah aksi yang dilakukan oleh Muhammad Yunus sewaktu menjabat menjadi Camat Medan Petisah. Seperti apa terobosan Petisah peduli Sungai Putih ini? Saksikan liputannya berikut ini. Sungai adalah representasi kehidupan warga di sekitarnya. Biasanya masyarakat yang hidup di daerah aliran sungai akan bergantung pada air yang mengalir di sungai-sungai ini. Sayangnya, hampir sebagian besar sungai di Kota Medan tercemar dan banyak dipenuhi sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri. Salah satu aliran sungai yang kerap dipenuhi sampah adalah Sungai Putih, yang lebih kurang 2.200 meter panjang alirannya melewati Kecamatan Medan Petisah. Sungai Putih acap disebut sebagai parit busuk oleh masyarakat Kota Medan. Stigma negatif inilah yang menjadi inisiatif seorang Muhammad Yunus, Camat Kecamatan Medan Petisah untuk memperbaiki kondisi aliran sungai yang melintasi daerah kecamatannya. Jadi dari dasar itu kita coba untuk merubah image yang selama ini bahwasannya Sungai Putih ini dianggap adalah parit busuk. Kita akan rubah image itu, istilah itu. Kemudian ada beranggapan bahwasannya sungai ini adalah tempat sampah raksasa. Ini yang perlu kita rubah. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kami buat. Yang pertama, yang melaksanakan pembentukan komunitas ya, peduli Sungai Putih ini di tingkat kecamatan. Kemudian melaksanakan sosialisasi. Kemudian memberlakukan kembali perda yang sudah ada, bahwasanya membuang sampah itu ada sanksi ataupun denda. Nah, jadi ke depan bagaimana supaya sungai ini bisa lebih indah dipandang masyarakat. Sejak 5 bulan yang lalu, warga di aliran Sungai Putih ini disadarkan untuk menjaga kebersihan kawasan mereka. Yunus pun langsung terjun ke parit bersama masyarakat untuk membersihkan sungai ini. Masyarakat juga diajak berperan aktif dalam kegiatan ini. Seperti biaya pengecatan tembok sungai ini yang berasal dari dana sukarela masyarakat. Setiap 30 meter tembok sungai menjadi tanggung jawab satu kepala lingkungan. Sejak usaha pembersihan sungai ini dimulai, pemerintah kecamatan membuat komunitas peduli Sungai Putih. Untuk sementara, komunitas ini masih diketuai oleh James Simanjuntak, lurah dari Kelurahan Seputih Tengah. Komunitas ini nantinya akan berpatroli untuk menjaga kebersihan sepanjang aliran sungai ini. Masyarakat memberikan tanggapan yang baik terkait usaha pelestarian sungai ini. Jadi tanggapannya positif. Itu bisa kita lihat dari volume sampah yang menumpuk itu sudah jauh berkurang. Dan
sudah jarang kita melihat ada warga yang membuang langsung sampah ke dalam sungai. Jadi kesadaran sudah mulai tumbuh, di mana kita juga menyiapkan gantungan-gantungan tempat sampah di pinggir sungai. Jadi warga tidak lagi membuang ke sungai, dengan kesadaran tumbuh dari dalam diri sendiri, sampah digantung, lalu ada petugas kita yang mengangkat setiap harinya, pagi dan sore. Saat ini, tampilan aliran Sungai Putih di Kecamatan Medan Petisa sudah berubah. Sampah tidak lagi terlihat mengotori. Warna-warna cat pada bantaran sungai menjadi peringatan bagi warga agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Nantinya, kawasan Sungai Putih ini akan dijadikan tempat tambak ikan yang dikelola oleh warga. Kini, ada 1 buah tambak ikan yang dijadikan tambak percobaan untuk melihat seperti apa potensi perikanan di daerah aliran sungai ini. Selain itu, di pinggiran sungai juga ditanam sayur-sayuran untuk pemanfaatan agar kawasan sepanjang sungai lebih produktif. Masyarakat pun menyambut positif kegiatan ini. Kadang orang di sini ya, sebagian sadar, tapi kebanyakan yang masyarakat yang lewat gitu loh, lewat mereka sekalian jalan, ada yang naik sepeda motor dilemparin sampahnya, ya kan, ada yang naik becak, 1 becak dilemparin. Kalau untuk masyarakat sekelilingnya sini sudah sadar gitu. Sungai menjadi aliran air yang bisa mendukung kehidupan masyarakat. Usaha yang pertama kali dilakukan untuk pembersihan sungai yang sudah rusak adalah mengubah stigma masyarakat. Dengan itu, masyarakat akan lebih peduli dan menjaga sungai di sekitar mereka. Gereja Katedral Santa Maria adalah gereja yang pertama sekali didirikan di Kota Medan sebagai tempat beribadah para pekerja imigran yang bekerja di perkebunan Belanda. Kita telusuri sejarahnya lewat segmen Sekitar Kita. Sebelum pindah ke Medan, Labuhan di masa lalu adalah tempat berawalnya perusahaan perkebunan di Tanah Deli. Perkebunan ini tentunya didominasi oleh pengusaha Belanda. Disinilah pusat pertumbuhan Tanah Deli ketika itu. Desa ini juga yang menjadi hunian para tenaga kerja asing yang bekerja di perkebunan. Namun, seiring berkembangnya zaman, Desa Labuhan kini telah kehilangan pamornya. Hanya tertinggal bangunan-bangunan tua tidak terawat yang menjadi bukti sejarah kejayaan tempat ini. Pemirsa, pelabuhan adalah tempat pintu masuk bagi para tenaga kerja yang berasal dari India, Tiongkok, dan Belanda yang banyak berdatangan pada awal abad ke-19. Keberadaan para tenaga kerja asing ini tentunya membutuhkan sarana dan prasarana, seperti gereja. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat gereja tertua yang ada di Kota Medan. Sejarah pembangunan tempat-tempat ibadah di Kota Medan tidak lepas dari sejarah masuknya agama ke Tanah Deli. Ketika itu, banyak bangsa asing yang masuk ke Tanah Deli untuk kepentingan bisnis perkebunan. Kehadiran mereka turut membawa ajaran-ajaran agama, termasuk Katolik. Menurut catatan sejarah, Gereja Katedral Santa Maria yang berada di Jalan Pemuda Medan merupakan gereja yang pertama kali dibangun di kota ini pada tahun 1879. Setelahnya menyusul pembangunan gereja-gereja lain yang juga tergolong cukup tua dan bersejarah. Pada awal berdirinya, Gereja Katedral Santa Maria tak bernoda asal ini adalah sebuah gubuk yang beratapkan daun rumbia dan ijuk. Ketika Jepang menduduki Tanah Deli tahun 1942, gereja ini sempat beralih fungsi. Tentara Jepang menjadikan Gereja Santa Maria sebagai kamp tahanan bagi orang-orang Belanda dan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh.
Namun ketika Jepang menyerah 3 tahun kemudian, gereja dikembalikan kepada fungsi awalnya, yaitu tempat ibadah. Gereja katedral. Kalau gereja tua nggak tahu, tapi pernah dengar, tapi kayak di daerah Medan kotanya, di Sudirman gitu kayaknya. Nggak tahu Kak. Lebih dilestarikan. Harapan saya Kak, untuk gereja itu lestarikan lah, dijaga. Kan itu Kak, bersejarah lah itu, udah lama kan gitu ya. Gitu tuh Kak. Ya harapannya dipelihara, nggak ditinggalkan, terus ya tetap diingat ya walau udah lama gitu. Ya semoga tetap, ya intinya tetap untuk melayani Tuhan semuanya. Gereja itu tidak hanya dari bangunan, tapi kita juga, masyarakatnya juga peduli gitu bagaimana perkembangan gereja. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Gereja Katedral Santa Maria yang berlokasi di Jalan Pemuda Medan. Gereja ini didirikan sekitar tahun 1800-an dan punya banyak sejarah untuk dikisahkan. Sesuai dengan namanya, begitu masuk pengunjung akan disambut dengan sebuah patung Bunda Maria. Kali ini saya akan menemui Romo Sebastianus Eka yang merupakan pemimpin Gereja Katedral Santa Maria. Baik, jadi bangunan ini memang bangunan yang cukup lama, dibangun sekitar tahun 1800-an begitu ya, masih masa zaman pastor-pastor Belanda dulu. Dan dulu memang dibuat bangunan umumnya seperti ini sehingga tidak ada tiang-tiang penyangga di tengah, sehingga dengan demikian umat yang datang ke gereja ini pun juga bisa fokus, tidak terhalang oleh tiang-tiang itu. Baik. Kita lihat lagi Romo ke depan ya? Oke. Tadi apa namanya Romo? Maaf. Ada namanya tabernakel ya, di bawah salib besar ada tabernakel. Di sana tempat menyimpan sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus ini kehadiran Tuhan Yesus secara nyata juga untuk gereja ini. Ketika itu, gereja ini diperuntukkan bagi penganut Katolik yang mayoritas beretnis India Tamil dan Belanda. Dari tahun ke tahun, jumlah umat semakin bertambah. Di tahun 1884, setidaknya ada 193 umat Katolik di Tanah Delhi. Tentu, gereja yang masih gubuk itu tidak cukup menampung jemaatnya. Maka tahun 1905, ketika umat Katolik sudah berjumlah 1.200 orang, gereja ini direnovasi. Ketika itu, perbaikan diprakarsai oleh para pastor Ordo Jesuit yang bekerja di Medan. Tahun 1928, gereja ini mulai diperbaiki secara total. Sekarang kapasitas gereja setidaknya sudah mampu menampung sekitar 500 orang jemaat. Pemirsa, katedral itu berasal dari bahasa Latin, yaitu katedra, artinya kursi tempat duduk uskup. Nah, inilah yang membedakan gereja Santa Maria ini dengan gereja-gereja lainnya yang ada di kota Medan. Nah, yang istimewa dari bangunan yang dirancang oleh arsitek Belanda Han Groningen adalah bangunan ini tidak memiliki tiang penyangga di bagian tengah gereja. Jadi, bangunan hanya mengandalkan kekuatan dinding-dindingnya saja. Karena dibangun oleh arsitek Belanda, maka sentuhan Eropa sangat kental di sini. Di sisi kanan gereja terdapat sebuah rumah tempat tinggal pastoran, yang sekaligus sekretariat Katedral Medan. Sementara itu, di sisi kiri gereja terdapat sebuah bangunan yang berfungsi sebagai wisma atau tempat menginap tamu-tamu gereja. Nah Romo, kita sudah diajak keliling-keliling. Saya mengucapkan terima kasih banyak Romo atas ilmunya dan juga waktunya Romo. Nah pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Romo Eka. Nah sekarang saya ingin mengajak Anda untuk menemui seorang sejarawan Belanda yang akan mengupas lebih dalam lagi mengenai sejarah-sejarah gereja tua yang ada di kota Medan.
Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai sejarah pembangunan gereja di Kota Medan, saya menemui seorang sejarawan Belanda, Dirk Buskol. Mr. Dirk sangat tertarik dengan sejarah Kota Medan. Oleh karena itu, ia konsen meneliti sejarah bangunan-bangunan tua di Kota Medan, termasuk gereja-gereja tua. Nah Pak, ini kan melihat sejarahnya ketika masa kolonial begitu ya, banyak masuk agama yang kemudian mendirikan tempat ibadah, salah satunya gereja begitu. Nah, berapa banyak mungkin gereja tua yang hingga saat ini masih ada di Kota Medan? Jadi gereja di Jalan Pemuda paling tua ada Jalan Nusantara, ada satu gereja Katolik, dan kebetulan arsitek dari renovasi gereja di Jalan Pemuda sama di Jalan Nusantara, arsitek sama Groenewegen. Han Groenewegen penting untuk bangunan-bangunan Katolik di Kota Medan. Sebab dia juga bangun Rumah Sakit Elisabeth dengan gereja di dalam kapel Rumah Sakit Elisabeth. Jadi yang menarik tentang gereja di Pemuda dan di Nusantara dan juga di Rumah Sakit Elisabeth itu satu aliran arsitektur yang sama, the Amsterdam School, Sekolah Amsterdam. Jadi satu aliran khas tahun 1920-an. Yang dengan bentuk arsitektur yang sama. Oke Pak, ini kan Bapak sebagai penasehat BWS, nah mungkin apa yang dilakukan untuk tetap menjaga dan melestarikan bangunan tua gereja ini agar tetap terjaga Pak? Ya, saya rasa yang penting ada kesadaran supaya orang mengerti kepentingan gereja, supaya ada atmosfer Kota Medan tidak hilang kalau gedung yang tua hilang. Jadi kalau kita melestarikan arsitektur yang lama, atmosfer, suasana dari satu kota tetap yang sama. Katedral Santa Maria menjadi saksi bisu pergulatan sejarah di Tanah Deli, termasuk sejarah perebutan Tanah Deli antara kolonial Belanda dengan Jepang. Gereja ini juga menjadi salah satu tujuan wisata rohani yang datang dari berbagai daerah. Nah, intinya adalah pemirsa, gereja ataupun bangunan-bangunan tua yang ada di Kota Medan adalah peninggalan sejarah. Oleh karena itu, keberadaan gereja ataupun bangunan-bangunan tua yang ada di Kota Medan ini harus terus kita jaga dan lestarikan untuk menjaga identitas Kota Medan. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Sampai jumpa.